Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Allah masih memberi kesempatan kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk qiyam di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Karena Allah akan melipat gandakan setiap amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk menunaikan semua perintah-perintah Allah, dan sekeras-kerasnya juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dengan selalu bersyukur kepada Allah, berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir hayat kita menjadi hamba Allah yang menjadikan hamba yang bertakwa kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah memberikan kabar kepada kita, bulan Ramadan, bulan penuh dengan rahmat, bulan dengan barokah, penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman tentunya menyambut dengan gembira dengan adanya bulan Ramadan. Akan tetapi ada golongan manusia yang di bulan Ramadan ini dia tidak mendapatkan apapun. Dia akan merugi walaupun Allah memberikan kesempatan untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang merugi ketika datang di bulan Ramadan, yang pertama adalah golongan orang yang tidak menunaikan puasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan ini ada dua. Yang pertama tentunya adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak diseru untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan. Karenanya orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu untuk shaum di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang merugi. Golongan yang kedua adalah golongan orang Islam yang tidak menjalankan shaum di bulan Ramadan. Walaupun dia menyatakan dirinya Islam, tetapi dia tinggalkan ibadah bulan Ramadan. Dia tinggalkan ibadah bulan Ramadan tanpa uzur. Padahal Allah katakan,
Bulan Ramadan tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang beriman kecuali ada udzur. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Golongan orang yang boleh meninggalkan bulan Ramadan karena rukhsah adalah karena orang yang sakit, orang yang di dalam perjalanan, ataupun orang yang tidak kuat ketika dia menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah tetapi dia tetap tidak menjalankan ibadah bulan Ramadan, maka dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah mengabarkan kepada kita semuanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa saum, berpuasa di bulan Ramadan imanan karena dasar iman, dasar keyakinan tentang perintah Allah, wahtisaban dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Dan orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan bulan Ramadan, baik dengan mendirikan sholat atau dengan berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, maka dia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Maka orang yang Islam yang tidak puasa di bulan Ramadan, orang Islam yang tidak sholat malam di bulan Ramadan adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah, dan dia akan menyesal nanti di yaumil qiyamah. Nauzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah lam yaqdahu wa in shoma dahrikul. Seorang Islam yang meninggalkan puasa Ramadannya tanpa uzur yang diperkenankan oleh Allah, maka dia tidak bisa mengganti puasanya itu walaupun dia puasa terus menerus. Puasa Ramadan yang ditinggalkan karena tidak ada uzur tidak boleh diqadha. Artinya apa? Dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah golongan orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Ini terjadi juga di kalangan orang Islam. Dia laksanakan puasa Ramadan tetapi tidak sholat. Menurut jumhur ulama, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib, dia telah menjadi kafir. Orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, dia telah murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu saudara-saudara seagama. Allah katakan orang yang mendirikan sholat dan orang yang membayar zakat adalah saudara-saudaramu seagama. Berarti orang-orang yang meninggalkan sholat, dia bukan saudara kita. Kalau bukan saudara kita, siapa lagi bukan? Kalau bukan orang kafir atau orang munafik. Kami menjelaskan ayat itu bagi kaum sekalian agar kamu mengetahui.
Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, baina rujuli wa baina sirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan orang yang berbuat kesirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Seseorang yang sengaja meninggalkan sholat wajibnya akan jatuh kepada kekafiran. Maka bagi orang yang kafir, orang yang telah jatuh kepada kekufuran, maka semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, golongan orang-orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang berpuasa tetapi masih berbuat dosa dan kemaksiatan. Puasa dia jalankan tetapi dosanya jalan juga. Puasa juga, maksiatnya juga jalan. Rasulullah memperingatkan kepada kita semuanya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari pahala puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Banyak di kalangan orang Islam yang berpuasa nanti di yaumil qiyamah tidak mendapatkan pahala puasa. Karena apa? Karena masih berbuat maksiat. Maksiat yang sering dilakukan yang pertama adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulutnya, perkataan-perkataan yang menjijikkan yang keluar dari mulutnya. Ghibah adalah membicarakan aib saudara kita, membicarakan aib orang lain sehingga kalau saudara kita tahu dia akan merasa sakit hati. Namimah, mengadu domba. Lewat mulut kita adu domba yang satu dengan yang lain sehingga terjadi permusuhan. Kadzib, berkata dusta. Puasa dijalankan tapi bohongnya masih jalan. Perbuatan-perbuatan ini pada zaman Nabi dilakukan dengan lisan kita. Dengan lisannya dia berkata bohong, dengan lisannya dia berkata kotor, dengan lisannya dia namimah, mengadu domba, dengan lisannya dia kadzib, ghibah dan sebagainya. Tetapi masa sekarang jamaah rahimakumullah, dusta, namimah, ghibah bisa dilakukan dengan tangan kita lewat teknologi elektronik, lewat media internet, lewat WhatsApp, lewat TikTok, Twitter dan sebagainya. Tidak terasa jari-jari kita sudah ghibah, jari-jari kita sudah namimah, jari-jari kita sudah dusta dan sebagainya. Tantangannya lebih berat daripada zaman Rasulullah SAW. Untuk itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan pada jamaah semuanya, marilah kita semuanya jaga puasa kita, jaga Ramadan kita tahun ini. Jangan sampai puasa yang kita lakukan seperti yang disampaikan Rasulullah, nanti di yaumil qiyamah kita hanya mendapatkan haus dan dahaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, rahmat dan maghfirah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah menerima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Ja'alana Allah wa yakum bi zumratil muwahhidin wa adkhilna fi ibadikas sholihin.
wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.